Wanita berparas jelita. Siska Sari W. Maulidina Siregar. Warga Jalan Melati Raya Blok 7. Lingkungan 8. Kelurahan Helvetia dan Komplek Perumahan Lexus Jalan Beringin 8. Kecamatan Medan Helvetia. Kota Medan. Rabu 17 November 2021 akhirnya divonis lepas dan bebas di Cakra 6 PN Medan. Majelis Hakim diketuai Tengku Oyong dalam amar putusannya menyatakan tidak sependapat dengan JPU dari Kejati Sumut Rahmi Safrina. Dari fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, perbuatan sebagaimana didakwakan JPU memang ada namun bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu majelis hakim juga meminta agar hak terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan mengembalikan sejumlah barang bukti (BB) kepada Siska Sari W. Maulidina Siregar. Nomor 106006659 atas nama Siska Sari W. Maulidina sebesar Rp121.237.200 dikembalikan kepada pihak yaitu terdakwa Siska Sari W. Maulidina. Usai sidang hakim, Ketua Tengku Oyong yang dikonfirmasi kembali Metro Online menegaskan, untuk dakwaan penipuannya Siska dinyatakan lepas atau onslak. Sedangkan dakwaan tindak pidana pencucian uang alias TPPU divonis bebas alias frisprak. Sementara itu, JPU Rahmi Safrina menyatakan melakukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut. Itu ada yang dakwaan pertama, tapi bukan merupakan perbuatan pidana karena hubungannya suka sama suka. Yang TPPU-nya kok? TPPU otomatis juga tidak terbukti. Sikap kita atas putusan terkait putusan ini yang terlalu jauh dari kasasi. Sebaliknya Siska menyatakan mengapresiasi putusan majelis hakim diketuai Tengku Oyong. Wanita jelita itu sebelumnya dituntut agar dipidana 10 tahun penjara dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar. Bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 6 bulan kurungan. Siska, apa tanggapannya atas putusan barusan? Ya, saya sangat mengapresiasi keputusan dari majelis hakim. Ya, bahwasannya saya dapat keadilan di negara ini. Siska didakwa Februari tahun 2017 hingga Maret tahun 2018 melakukan tindak pidana penipuan dan TPPU dengan saksi korban Rudi Hartono Bangun. Kebetulan anggota DPR RI yang menderita kerugian disebut-sebut mencapai 4 miliar rupiah. Dengan tipu daya terdakwa berhasil memperdaya korbannya dengan cara semacam skenario seolah Rudi Hartono sedang dalam incaran penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Namun terdakwa mengaku bisa menyelamatkan wakil rakyat tersebut secara mistis dengan meminta bantuan Ratu Pantai Selatan, Nyai Roro Kidul. Dengan syarat Rudi Hartono Bangun harus menyiapkan bayi baru lahir sebagai tumbal. Karena tidak bisa disanggupi, maka korban diminta menyediakan ayam serba hitam sebagai penggantinya yang dihargai 7 juta rupiah per ekor berikut menanggung biaya ritual persembahannya. Namun di persidangan terdakwa membantah dalil dakwaan tersebut. Hubungannya dengan korban adalah sebatas pacaran. Sebab korban ketika itu mengaku sudah bercerai dengan istrinya. Dengan demikian, kedua terdakwa dengan korban yang sama yakni Rudi Hartono Bangun terhindar dari jeratan pidana. Sebab terdakwa lainnya, Halim Wijaya juga di PN Medan divonis bebas oleh majelis hakim diketuai Mary Dona Pasaribu, Kamis 5 Juni 2021 lalu. 1. Menyatakan terdakwa Halim Wijaya tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. Demikian Robert Siregar melaporkan dari PN Medan.